Luga. Oke. Oke. Oke ya. Halo ya. Ya. Oke ya, sekali lagi ya Bang Bima ya, jangan takut Bang, nggak usah dipanggil ya, nama Tuhannya nggak usah dipanggil. Jadi gini, dengan kuasa apa para nabi membuat mujizat? Abang tolong jawab singkat pada jelaskan jawab. Dari kuasa dari Allah. Mereka tidak memiliki kemudian apa-apa. Semuanya itu dari Tuhan, dari Allah. Nggak ada, mereka nggak mampu melakukan apapun. Salah Bang. Jadi dari roh. Ternyata Abang kurang pintar ya. Jadi dari mana? Abang ini kurang pintar ya. Aduh. Iya, jawab aja. Jadi dari mana, Bang? Ayo. Dari mana? Ayo. Nggak ada Ayo. kemajuan. Nggak ada kemajuan. Coba Ayo. saya buka. Sebentar. Makanya Abang tuh sekolah. Itu loh. Ya, dijawab aja. Jadi dari mana, Bang? Oke, ini sinyalnya jelek lagi nih. Saya turunin lagi nih. Kita tunggu naik lagi. Bang Luga, tolong request lagi, Bang. Nah. Ini nggak dijawab nih. Saya jadi naik turunin itu. Ini Nabi nih. Aduh, pusing. Nah, ini naik lagi nih. Jadi dari mana kuasanya, Bang Luga? Coba dijawab aja. Iya, makanya jadi bingung. Mau bermusisat. Ya, gue buat katanya apa tadi di belakang. Bukan sinyal Abang merah-merah, habis itu hilang gitu loh. Ini bahaya ini kalau ada SK dari langit ini. Coba dijawab Bang Luga. Jadi Nabi itu Jangan kuasanya diturunin dong. kekuatannya dari mana? Turun. Tuh kan telat kan? Emang sinyalnya? Iya, makanya saya bilang jangan diturunin. Nggak diturunin. Bukan, lu jangan banyak alasan lo. Lu udah tahu. Abang-abang di sini lihat nggak sinyal dia merah? Alasannya turunin lah. Iya, nggak usah diturunin Bang. Kan Iya. dari tadi kan Ngedelay. Habis itu abang tenang turun. aja. Takut amat. Iya, udah jawab Kan aja. abang kan tahu sendiri kerjaan saya kan nyiksa debater muslim. Oke. Ya, jadi saya baca Matius 17 ya. Matius 12 ayat 28. Yesus berkaya para nabi lah. Ntar dibilang pula nanti. Tadi udah saya dapat ayatnya. Nah, jadi gini ya, saya bacain ya. Nah ini. Ini adalah kisah Simpson ketika Simpson bertemu dengan singa. Jadi Samson, dari Bang. sini kita tahu Bang. jawabannya dan Samson, mana Bang. Pak? Ya, Simpson kartun. Simpson kartun Bang. Enggak, Simpson tulisannya dalam kitab Simpson. Dia baca Samson. Simpson dalam Alkitab. Iya, di dalam Alkitab tulisannya Simpson, Bang. Oke, siap. Sebentar. Di dalam Alkitab tulis Simpson. Nah, jadi gini ya. Lalu pergilah Simpson beserta ayahnya, Hakim-Hakim pasal 14 ayat 5 dan 6. Ketika mereka sampai ke kebun anggur, maka seekor singa muda mendatangi Samson dengan mengaum. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan. Paham kau? Roh Tuhan bukan Tuhan. Paham? Allahu Akbar. Jadi saudara Luga, yang namanya Saya baca satu ayat lagi. Kita masuk ke perjanjian baru ya. Gantian. Sebentar, loh, baru saya baca satu ayat. Sebentar dulu, sabar. Ini nafsu amat sih. Oke. Jangan nafsu dong. Belum juga kenapa-napa langsung. Simpson nih. Iya ya, itu kan ucapan para nabi. Itu perjanjian lama, kita masuk lagi perjanjian baru. Apa ucapan Yesus? Ketika Yesus membuat mujizat dengan kuasa apakah dia? Apakah dengan kuasa Bapa atau dengan kuasa ini ya? Matius 12 ayat 28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, bukan Allah ya. Roh Allah dengan Bapa beda, jangan dibantah. Oke. Jadi Allah itu tidak akan mungkin turun ke bumi. Gak mungkin. Alam semesta ini bagi malaikat aja sudah hanya sebesar pasir, sebutir pasir ya di pantai. Itu bumi, besarnya bumi. Apatah lagi Tuhan yang maha besar, gak mungkin turun. Maka ketika Tuhan itu ingin memberikan suatu sinyal kepada ciptaannya, maka Tuhan kemudian mengutus nabi-nabi. Nabi-nabi diutus dengan perantaraan roh yang berasal dari Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Contoh kita lihat dalam Yohanes 3 nomor 34. Sebab siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas kepada mereka. Perjanjian baru, perjanjian lamanya, Nehemia 9:30. Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaraan para nabimu.
Jadi roh yang datang kepada para nabi membuat orang tadi yang bukan nabi menjadi nabi. Contoh misalnya di dalam bilangan 11 nomor 25. Sabar. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang dihinggap kepadanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Jadi roh yang dimaksud di sini adalah kekuatan, semangat. Bukan Tuhan itu sendiri, tetapi semangat, kekuatan, spirit, pneuma yang Tuhan kirim untuk para nabi. Sama seperti ketika Tuhan mengirim juga pneuma sebagai semangat yang jahat kepada Samuel. Kita lihat dalam 1 Samuel 6 nomor 23. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Elohim itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh jahat itu undur daripadanya. 1 Samuel 16 nomor 14. Tetapi roh Tuhan telah mundur dari Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang berasal dari Tuhan. 1 Samuel 18 nomor 10. Keesokan harinya roh jahat yang berasal dari Elohim berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Jadi yang namanya roh itu semuanya berasal dari Tuhan. Mau roh jahat, mau roh baik. Kalau roh jahat itu iblis, kalau roh baik itu nabi. Dan dua-dua roh ini berasal dua-duanya dari Allah. Kalau Anda mengatakan roh yang datang kepada Nabi itu adalah Allah, berarti roh yang datang, roh jahat, roh setan yang datang kepada Samuel itu adalah nggak boleh kayak gitu, saudara Luga. Jadi roh itu ciptaan. Bukti bahwa roh itu ciptaan, Yohanes 3 nomor 34, bilangan 11 nomor 25, bilangan 11 nomor 29, Nehemia 9 nomor 30. Jadi roh itu berasal dari Tuhan. Kalau roh itu baik, maka orang itu menjadi nabi. Kalau roh itu jahat, maka orang itu kerasukan setan, dia akan menjadi penjahat. Seperti Bang Luga ini. Jadi cobalah belajar lagi, dalami Bible itu supaya Anda tidak sesat dengan angan-angan Anda, dengan mengaku sebagai nabi, keluar masuk surga. Emang lu pikir surga itu klub malam? Sekiranya begitu ya. Pelajari lagi. Kamu kan yang saya tanya tadi, dengan kuasa apa Yesus sudah membuat kujawab, mujizat? kuasa dari Allah. Kau bilang kuasa malaikat, kadang-kadang kau bilang kuasa Tuhan. Kuasanya Tuhan atau kuasa malaikat? Coba Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Jawab yang jelas. Iya, baca aja dulu. Kan pertanyaan saya simpel sebenarnya. Sebentar, ini waktu saya. Sebentar, saya. Jangan dipotong waktu saya. Silakan. Dengan kuasa apa Yesus membuat mujizat? Kau bilang kadang-kadang kau bilang dengan kuasa Tuhan. Tiba-tiba kau bilang lagi dengan kuasa malaikat. Mana yang benar? Terus kuasa yang Tuhan, kedua, kuasa Tuhan itu kau artinya, sekarang sudah setengah Kristen. Kau udah setengah Kristen. Karena di dalam Al-Quran tidak pernah nabi-nabi membuat mujizat dengan kuasa roh. Di dalam Al-Quran tidak ada nabi-nabi membuat mujizat dengan kuasa roh, tuh nggak ada ayatnya. Makanya aku bilang kau udah setengah Kristen. Terus yang kedua, saya akan bertanya simpel, dengan kuasa apa Yesus membuat mujizat? Kamu bilang dengan kuasa Tuhan. Lalu kamu berubah lagi dengan kuasa malaikat. Mana yang benar? Cuma dan tidak ada ayatnya. Roh Allah itu adalah malaikat, itu nggak ada ayatnya. Mana tunjukkan ayatnya kepada saya. Kalau roh Allah malaikat, sekarang saya tanya, yang membangkitkan orang mati itu malaikat atau Tuhan? Kalau memang malaikat berarti Tuhan nganggur. Malaikat itu Tuhan tidak pernah memberikan kuasa kepada malaikat, tetapi malaikat itu sudah punya kuasa sendiri, yaitu dengan pemberian Tuhan. Nah sekarang saya tanya, malaikat bisa nggak membangkitkan orang mati? Silakan dijawab. Malaikat bisa nggak membangkitkan orang mati? Yang pertama, jawab pertanyaan saudara yang pertama itu dijawab oleh Al-Quran. Wa ataina Isa bin Maryam bayyinat wa ayyadnahu biruhil kudus. Nabi Isa kemudian dikuatkan dengan malaikat Jibril, Roh Kudus. Nah, oke. Kemudian wujud Roh Kudus seperti apa?
Wujudnya seperti apa? Malaikat itu tidak nggak bisa tahu. kemudian kita tahu Wujudnya Roh seperti Kudus kok apa. jadi malaikat. Gantian. Wujudnya Roh Kudus seperti Gantian. apa? Wujudnya. Luga, gantian. Wujudnya. Lagi jawab, jangan Aduh. disalah Luga, lagi jawab. Sebentar, sabarlah. Luga. Wujudnya Roh Kudus seperti apa? Roh Kudus itu malaikat. Ketika dia datang membawa firman, malaikat ini kadang berubah mengambil rupa manusia. Sama seperti ketika beliau datang kepada Bunda Maryam. Beliau kemudian merubah diri, memperlihatkan diri dalam wujud laki-laki yang sempurna. Nah, kemudian ketika saudara mengatakan bahwa dengan kekuatan apa, dengan apa kemudian Tuhan itu, para nabi, Yesus, Musa, ya dengan kekuatan dari Allah. Kekuatan dari Allah itu artinya ketika sama seperti Nabi Isa dikawal kemudian oleh malaikat Jibril, sampai di dalam kitab saudara malaikat datang kepadanya memberi kekuatan kepada Yesus. Begitu juga Nabi Musa, malaikat datang kepadanya kemudian, sehingga mampu mengalahkan semua musuh-musuhnya di tengah-tengah Bani Israel itu sendiri, termasuk Firaun. Jadi Tuhan mengutus kemudian malaikatnya untuk membantu para nabi. Itulah yang disebut roh. Paham? Itu yang disebut roh. Jadi Tuhan itu, Allah, tidak akan mungkin ke bumi. Ini pakai kuasa Roh Kudus atau pakai gini loh, Ya, yang saya tanya, Roh Kudus. pakai kuasa malaikat atau pakai kuasa Tuhan? Itu yang saya tanya. Kuasa Tuhan itu, Maafin dengar, kuasa Tuhan itu dilaksanakan bercampur dengan malaikat. Tidak, Gitu. bukan. Kuasa Tuhan itu bukti bahwa Bergabung. sabar dulu. Jangan Kuasa diganggu Tuhan lah, Luga, itu adalah jawabannya dia mampu dulu, Luga. mengutus para nabi, mengutus para malaikat. Itu adalah bukti kuasa Tuhan. Jadi ketika para nabi melakukan mukjizat, yang mereka lakukan itu dengan izin Allah. Allah yang memberikan kekuatan kepada mereka. Apakah itu melalui malaikat atau melalui diri mereka sendiri. Itu yang Anda harus paham. Jadi ketika datang malaikat, ketika datang Roh Kudus kepada para nabi, Salah, itu itu artinya satu. kuasa Tuhan. Makanya dikatakan di dalam kitabmu sendiri, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, lalu dari mana? Ya dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Entah itu dengan mengutus malaikat untuk membantu nabinya. Itu kuasa dari Salah. Allah semua. Malaikat itu tidak bisa Salah. ngapa-ngapain tanpa ada instruksi, tanpa ada perintah. Sabar dulu. Sehingga di dalam kitab saudara, Kisah Para Pewarta 2 nomor 22, Yesus itu nyata di tengah-tengah Bani Israel, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Ternyata bukan Yesus yang melakukan itu, tetapi Allah yang melakukan itu melalui Siapa? melalui Salah perkataan lagi. Aduh, Yesus. salah dulu. Nah, salah katanya. Saya bacakan dalilnya. Salah mulu. Makanya kamu dari tadi itu cuman modal angan-angan. Kita pakai dalil, Bung, supaya kita itu tidak ditertawakan. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus, manusia dari Nazaret. Manusia yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Ini dalil, bantai ini. Yang melakukan adalah Allah melalui perantaraan Yesus. Gitu bagaimana? Jadi kisah Makanya saya katakan Salah. Kisah para pahami rasul dulu salah. apa itu nabi menurut perspektif tuan rumah. Tidak ada nabi yang Iya, salah Kristen, kau, nggak sesat ada. kau. Kecuali nabi palsu gitu. Salah kau. Silakan.